Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran untuk membahas keberadaan pagar laut yang menjadi perbincangan publik. Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto. Anggota Komisi 4 DPR RI yang hadir dalam rapat mengaku heran kenapa pagar laut bisa membentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya itu, banyak yang mempertanyakan siapa yang memasang. Tak hanya soal pagar laut, anggota Dewan yang terhormat juga mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan soal sertifikat yang terbit di ruang laut. Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kementeriannya telah bekerja sesuai kewenangan dan dasar regulasi. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas, dan transparan. KKP juga diminta berkomunikasi lintas kementerian dan lembaga agar bisa maksimal. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi kita sudah menyimak berita mengenai pagar laut gaib, di mana kemarin juga Komisi 4 telah memanggil KKP untuk membahas bagaimanakah penyelesaian lebih lanjut dan juga cepat untuk kasus pagar laut ini, Andi Kumala dan juga pemirsa. Tentunya pada pagi hari ini kami akan membahas bagaimanakah kelanjutan dari kasus pagar laut ini dengan beberapa narasumber yang telah terhubung secara Zoom ataupun daring. Sudah ada Pak Daniel Johan selaku anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi, Pak Philip. Salam. Iya. Ya. Dan juga ada Prof. Maret Prianta selaku Guru Besar Hukum Tata Ruang Unpad. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Philip. Ya. Selamat pagi, Mas Philip, Mbak Mala. Pagi, Pak. Kami mau ke Pak Daniel terlebih dahulu, Pak. Mungkin bisa diinformasikan update setelah kemarin memanggil Kementerian KKP dan sudah menggelar sidang ya selama 3 jam lebih. Sebenarnya apa kemudian permintaan dari Komisi 4 yang harus dipenuhi dalam waktu dekat dari Kementerian KKP, Pak? Ya, makasih, Bang. Jadi ada 2 hal yang utama ya. Yang pertama adalah bahwa Komisi 4 sudah meminta dengan tegas agar Menteri KKP segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan atas pagar laut ini. Kita DPR memberikan waktu 20 hari kepada Menteri KKP dan nanti seluruh hasilnya akan disampaikan di dalam raker berikut. Jadi kita akan mengundang kembali Pak Menteri raker 20 hari dari kemarin. Yang kedua adalah kita minta kementerian segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi lain untuk segera menegakkan hukum di dalam pelanggaran pagar laut ini. 2 hal itu yang utama, Bang. Baik, Pak Daniel, untuk tenggat waktu selama 20 hari ini apakah memang selama itu adalah tenggat yang telah disetujui oleh kedua pihak maupun Komisi 4 dan juga KKP, atau karena kan ini semua bukti sudah terpampang terbuka lebar begitu, apakah mungkin tidak bisa dipercepat untuk penyelesaian kasus pagar laut ini, Pak? Ya, istilah kami adalah secepat-cepatnya, tetapi kesepakatan waktu secara angka itu kami sama-sama menyepakati paling lambat 20 hari sudah harus ada hasil yang disampaikan. Paling lambat berarti, Pak ya, berarti lebih cepat bisa memungkinkan ya, Pak ya? Ya, apakah Komisi 4 DPR juga berencana untuk membentuk pansus, Pak, terkait dengan untuk lebih mengawasi lagi penyelidikan kasus ini biar cepat selesai, Pak? Nah,
kesepakatan di internal sesama anggota, bila dalam 20 hari ini tidak ada progres yang signifikan, maka Panja atau Pansus itu akan menjadi langkah berikutnya. Baik. Kita akan ke Prof. Maret terlebih dahulu. Prof, tadi Komisi 4 DPR sudah menyampaikan bahwa meminta kepada Kementerian KKP untuk melakukan penegakan hukum terhadap pagar laut ini. Sebenarnya penegakan hukum seperti apa yang bisa diberlakukan untuk kasus pagar laut ini, Prof? Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kita sama-sama harus pahami terlebih dahulu bahwa pada prinsipnya setiap orang itu dapat memanfaatkan ruang, baik ruang darat maupun ruang laut, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang saat ini kita kenal ada rencana tata ruang yang sudah kita sepakati bersama. Tentu penegakan hukum harus didasarkan pada asas kepastian hukum. Jadi menurut hemat saya, penegakan hukum di satu hal, tapi di hal lain perlu juga kita identifikasi sebetulnya apa yang menjadi akar permasalahan yang terjadi saat ini sehingga kemudian banyak sekali perbedaan pendapat, kemudian dinamika yang terjadi di masyarakat, dan ke depan seharusnya kita juga bisa membenahi begitu ya peraturan dan kebijakan supaya masalah ini tidak terjadi. Ya, Prof. Sebenarnya untuk kasus pagar laut ini kan sudah dilakukan pembongkaran. Apakah langkah pembongkaran pagar ini sudah tepat sebelum selesainya penyelidikan atau penegakan hukumnya, Prof? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah menurut pemahaman saya dan pendapat saya memang langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah sangat tepat. Manakala sebetulnya apakah konteks pemagaran laut ini sebenarnya ketentuannya saat ini mungkin masih terdapat kekosongan pengaturan maupun celah hukum, tapi tentu yang harus kita lakukan secara cepat adalah pemulihan fungsi dari ruang laut ini sendiri supaya kemudian dapat kembali dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Jadi saya rasa ini bisa simultan antara kemudian ke depan dalam waktu dekat dilakukan pemulihan terhadap fungsi ruang laut yang selama ini terganggu karena pemasangan pagar laut. Namun di sisi lain juga pembenahan regulasi dan kebijakan yang selama ini masih tumpang tindih di berbagai kementerian ini perlu segera diselesaikan dan tentu saja dengan melibatkan masyarakat termasuk DPR yang dalam hal ini mungkin ke depan arah politik hukum pemanfaatan ruang laut harus kita sepakati bersama agar menjamin kepastian hukum bagi pengguna ruang depan. Prof, untuk keluarnya ataupun terbitnya HGB dan SHM ini masuknya untuk ranah hukumnya, apakah masuk ranah hukum pidana atau perdata untuk kedepannya, Prof? Baik, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa memang dalam konteks pemanfaatan ruang laut, kita memiliki beberapa perbedaan dengan apa yang kita laksanakan atau prakteknya pada ruang darat selama ini. Di ruang darat kita mengenal dua hal terminologi. Yang pertama adalah penguasaan terhadap tanah, kemudian pemanfaatan terhadap tanah. Jadi konteksnya ada tanah, kemudian sebagai sumber daya yang kita manfaatkan. Namun pada ruang laut, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita tidak lagi mengenal adanya hak pengelolaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga sebetulnya ruang laut itu penguasaannya adalah oleh negara. Nah, masyarakat ini aja kemudian dapat mendapatkan legalitas berupa pemanfaatan atau perizinan. Nah, sehingga dalam konteks bicara soal bagaimana kemudian dapat diberikan hak pada ruang laut, sepemahaman saya sekarang hal inilah yang sebetulnya belum kita sepakati secara regulasi, di mana memang beberapa regulasi masih tumpang tindih sehingga belum menjamin hukum. Namun kalau kita lihat secara historis perjalanan perkembangan pengaturan di ruang laut, memang ekspektasinya bahwa memang ruang laut itu tidak dapat dimiliki oleh individu atau ada pelekatan hak penguasaan atas perairan begitu. Nah, karena itu semua pada konteksnya tetap dikuasai oleh negara. Baik, berarti ada regulasi yang tumpang tindih dalam kasus ini menurut Prof. Maret. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Daniel. Betul. Yang merupakan pembuat undang-undang ya, pembuat regulasi bagaimana menanggapi terkait tumpang tindihnya regulasi mengenai wilayah perairan atau kelautan ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa.
kami memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Jadi kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI, memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih jauh. Ini semoga sudah bisa menjawab. Interupsi Ibu Pimpinan Arif Rahman, Nasdem. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang tadi kan terbit di daerah yang kemarin kita lihat itu kan 3 sertifikat di 266 bidang. Itu memang bukan Bapak yang mengeluarkan, betul. Kita juga paham itu. Tapi kan Bapak punya fungsi pengawasan yang seharusnya sudah bisa mengetahui juga Pak, bahwa proses itu sudah berjalan. Karena kan pagar laut itu Pak, mohon maaf, tidak seperti sulap. Ini pagar laut atau sertifikat? Pagar laut Pak, tapi kan gini, ya. Mungkin mereka melakukan itu karena sudah punya sertifikat, merasa punya sertifikat. Memang bukan Bapak yang menerbitkan. Saya tahu bahwa itu adalah BPN, pasti yang menerbitkan. Tapi kan proses persetujuan harusnya pemanfaatan ruang laut itu kan ada di Bapak. Nah, saya nggak tahu makanya kenapa harus ada koordinasi yang seperti pimpinan tadi bilang Pak Alex, bahwa kalau memang merasa ini tidak punya kewenangan, kita bikin panja atau apa untuk mencari Pak. Karena saya yakin problem ini juga ada di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, saya hanya mempertanyakan bagaimana koordinasinya, karena bagaimanapun yang ada HGB-nya itu di wilayah Bapak, laut Pak. Pokoknya urusan air asin itu di Bapak lah gitu kan. Dan HGB itu adanya di wilayah Bapak. Nah, bagaimana fungsi pengawasan Bapak pada saat pagar laut itu ada dan Bapak secara keseluruhan kementerian ini tidak menyikapi secara awal gitu Pak. Itu yang saya maksud, fungsi pengawasan Bapak terhadap pagar-pagar laut itu yang ada gitu. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita Betul. akan ke Pak Daniel untuk tadi memberikan komentarnya terhadap penjelasan dari Prof. Maret. Pak Daniel, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Maret bahwa tampaknya ada regulasi yang tumpang tindih. Nah, apakah setelah kejadian ini ada evaluasi regulasi pemanfaatan wilayah pesisir yang akan dilakukan oleh DPR? Ya, Pak Daniel, bisa mendengar kami, Pak? Pak Daniel, masih terhubung dengan kami Pak Daniel? Baik, kita ke Prof. Maret terlebih dahulu ya. Baik, Prof. Maret. Kita ini kan tadi sudah melihat bagaimana tumpang tindihnya aturan di kelautan maupun di darat. Sejatinya untuk kasus pagar laut ini nantinya sebenarnya hukum laut atau hukum darat yang akan ditetapkan dalam kasus ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, kalau kita identifikasi dari regulasi saat ini, sebetulnya memang kita tidak mengenal ada kegiatan yang namanya pemagaran laut begitu dalam konteks regulasi di bidang penataan ruang. Berbeda kalau kita melihat ada kegiatan reklamasi begitu, wisata bahari, itu adalah sesuatu yang memang
secara regulasi sudah diwadahi. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat bahwa sebetulnya ada kesepakatan begitu untuk pemanfaatan ruang laut dan ruang darat, walaupun setelah Undang-Undang Cipta Kerja kemudian rencana tata ruangnya sudah diintegrasikan. Tapi ada kalanya pada saat pemanfaatan itu kemudian masuk ke dalam ranah Kementerian KKP, kemudian ada ranah Kementerian ATR BPN. Nah, tadi bicara soal misalnya penguasaan, SHGB, ataupun apapun bentuk penguasaan atas tanahnya, ini yang sebetulnya PR yang harus sebetulnya kita benahi bersama begitu. Apakah kemudian berlaku pola yang dilakukan oleh penguasaan pola pada ruang darat kaitan dengan kepemilikan? Apakah kemudian juga kita ke depan sepakat atau ingin begitu ada pola yang dikatakan sebagai hak atas air, perairan atau ruang laut begitu. Nah, saat ini sebetulnya yang ada dalam politik hukum penataan ruang baik darat dan laut, kita sudah sepakati secara regulasi memang ada batas itu begitu. Nah, batas itulah yang bicara soal pada satu sisi dia menjadi kewenangan KKP pada saat bicara ruang laut, pada saat bicara soal ruang darat kaitan dengan hak itu kemudian menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN. Baik, kita ke Pak Daniel sudah terhubung kembali ya Pak Daniel, mungkin menanggapi terkait dengan regulasi yang tumpang tindih dalam kasus ini. Apakah nanti akan ada evaluasi dari DPR terkait dengan regulasi kelautan, Pak? Ya enggak, kalau dari konteks penguasaan laut sudah clear, sudah jelas, laut nggak bisa dikapling. Mana ada HGB, apalagi sertifikat hak milik, nggak boleh. Itu bertentangan sejumlah undang-undang. Baik Pak Daniel, kalau tadi juga saya menggarisbawahi terkait Prof juga mengatakan bahwa ini ada dua hukum yang berbeda, darat dan juga laut. Apakah nantinya rencananya Komisi 4 juga akan memanggil pihak BPR ATN untuk mengklarifikasi kasus munculnya HGB dan juga SHM ini, Pak? Nah, kalau untuk Menteri ATR BPN itu dipanggil oleh komisi terkait atau oleh pansus nanti kalau memang pansus terbentuk. Komisi 4 itu Menteri ATR bukan mitranya. Artinya kami kemudian Pak Daniel anggota tadi Komisi ada 4 bisa memanggil kalau bagian dari pansus. Kenapa? Ya, silakan Pak. Ya, jadi clear ya. Tadi kan dipertanyakan bahwa ada sejumlah peraturan, ada sejumlah undang-undang itu yang dilanggar dari persoalan pagar laut ini. Ya, yang paling tinggi tentu Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 33. Nah, pagar laut ini juga melanggar keputusan MK nomor 03 tahun 2010 yang menetapkan 4 indikator pemberian hak penguasaan pengusahaan terhadap pesisir ya. Nah, terus Undang-Undang nomor 1 2014 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, yang berat justru adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 5 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, jadi ini juga sudah disampaikan kemarin di dalam raker. Nah, karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk segera mengusut tuntas dan melakukan penegakan hukum. Karena ini persoalan cukup serius, karena pelanggaran undang-undangnya pun undang-undang berlapis. Bahkan nomor undang-undang nomor 32, kalau misalkan dianggap melanggar, itu hukumannya bisa sampai 20 tahun itu. Ya Pak Daniel, apa sebenarnya penegakan hukum yang diharapkan oleh DPR dari Kementerian KKP dari rekomendasi yang sudah diberikan itu? Apa muara yang diharapkan oleh DPR terhadap proses hukumnya? Ya, dilakukan dengan meraan, dari artinya ada penegakan hukum. Kalau terjadi pelanggaran ya itu diberikan sanksi, diberikan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nggak perlu dilebihkan, nggak perlu dikurangi. Memang menjadi tugas penegakan hukum itu harus berjalan. Jangan sampai pemerintah itu kalah misalkan dengan netizen atau dengan nelayan yang bahkan mengetahui banyak hal misalkan. Masyarakat kan nanti semakin bertanya-tanya gitu. Ini negara ada pemerintahan atau enggak? Ini apa memang ada kekuatan yang lebih besar dari negara dan pemerintah gitu kan? Nah, itu kan nggak boleh kita biarkan terjadi.
Baik Pak Daniel dan juga Prof, kita akan melihat kondisi terkini juga ya Andi Kumala dan pemirsa di wilayah perairan Tangerang. Ini sudah ada rekan kami Rizka Salsabila yang akan mengabarkan untuk Anda bagaimana kondisi terkini pagar laut yang berada di wilayah Tangerang. Selamat pagi Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, selamat pagi. Adapun rencananya hari ini hari keempat pembongkaran dari pagar laut di Kabupaten Tangerang, yang mana pada hari keempat ini dimulai ataupun nantinya akan proses pembongkaran ini akan dimulai dari Tanjung Kait, yang lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Tanjung Pasir itu sendiri, yang mana melihat kemarin pada proses pembongkaran pagar laut hari ketiga, pagar laut yang berada di sisi pesisir Tanjung Pasir ini telah selesai ataupun telah dibersihkan seluruhnya oleh anggota personil gabungan dari TNI AL, kemudian PSDKP, Polair, kemudian Bakamla hingga nelayan setempat. Dan bisa dilihat di sebelah kiri saya ini memang terlihat beberapa pasak-pasak ataupun bambu yang memang masih tertancapkan, yang mana nantinya ini yang akan dibersihkan oleh personil gabungan tersebut. Adapun dari proses pembongkaran pagar laut ini selama dari proses perdana hingga hari ketiga ini ditemukannya ada 2 lapis pagar, yang mana lapisan pertama yaitu yang panjangnya 30 km di bagian luar, kemudian di bagian dalam dari ataupun mendekati ke pesisir pantai sendiri ini adanya bambu-bambu yang ditancapkan tidak jauh dari pagar sepanjang 30 meter itu berdiri, yang mana itu nanti juga turut akan dibersihkan oleh para personil gabungan, yang mana nantinya rencananya hari ini akan dilakukan ataupun dimulai giatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami mengabarkan sendiri memang kami belum melihat adanya personil gabungan ataupun alat-alat yang akan digunakan pada proses pembongkaran pada hari ini, yang mana tadi kami pas kami datang sendiri ini memang belum adanya alat yang biasa akan digunakan seperti pada hari ketiga kemarin. Beberapa alat yang biasa digunakan itu seperti kendaraan tempur hingga tank amfibi milik TNI AL. Adapun pada melihat evaluasi dari proses pembongkaran di hari ketiga itu ada sedikit hambatan dari penggunaan alat tank amfibi ini, yang mana jaring dari pagar laut ini sempat membelit roda di kendaraan tempur, yang mana proses pembersihan ini memakan waktu sehingga turut menghambat dari jalannya proses pembongkaran, yang mana penggunaan dari beberapa alat tersebut ini harus ditahan terlebih dahulu. Dan kami juga masih mencari informasi apakah nantinya pada pembongkaran hari ini akan menggunakan alat yang sama atau menggunakan cara manual seperti pada saat awal pembongkaran itu. Adapun kendala yang dialami selama proses pembongkaran ini termasuk cuaca yang paling utama, yaitu angin yang kencang, kemudian ombak yang tinggi, yang mana pada hari ketiga kemarin ombak ini mencapai ketinggian 4 meter yang turut menjadi hambatan dari proses pembongkaran di pesisir Tanjung Pasir itu sendiri, yang mana kami harapkan juga untuk hari ini dapat berjalan lancar seperti semula. Adapun demikian laporan saya dari Tanjung Kait sendiri. Demikian Philip dan juga Andi, saya kembalikan ke Anda. Rizka, mungkin sedikit saja dari tempat Anda mengabarkan, apakah sudah ada terlihat tanda-tanda persiapan untuk pencabutan pagar laut hari ini atau seperti apa? Ya, Philip dan juga pemirsa, memang dari pagi tadi sejak kami datang kami belum melihatnya ada tanda-tanda ataupun personil gabungan hingga alat-alat yang biasa digunakan untuk proses pembongkaran pada pagi hari ini. Adapun nantinya kami sedang berusaha untuk mengkonfirmasi lebih lanjut untuk kapan ataupun apakah rencana pembongkaran pada hari keempat ini akan dilakukan. Adapun informasi ini kami masih terus gali. Kami juga terus berhubungan dengan Kepala Dinas Penerangan Pangkalan Utama Angkatan TNI AL, Bapak Komar Syarifuddin. Demikian, Philip. Baik, Rizka Salsabila, terima kasih atas laporan Anda langsung dari sekitar perairan Tangerang
terkait jadi belum kasus pagar laut. terkonfirmasi ya, Belum akan terkonfirmasi, dilanjutkan hari ini atau betul. tidak, tergantung cuaca mungkin. Ya, kita kembali ke Prof Maret. Prof Maret, mungkin untuk closing statement kita ingin tahu dari kasus ini kebijakan yang paling tepat untuk diambil dalam melindungi hak-hak masyarakat ya, betul, untuk memanfaatkan laut ini khususnya nelayan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Prof? Baik, terima kasih. Sebetulnya kasus ini menjadi momentum begitu kita untuk bisa membenahi kebijakan dan tentunya regulasi bagaimana pemanfaatan ruang laut yang memberikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi masyarakat. Kita lihat cukup banyak sekali peraturan perundang-undangan yang berkepentingan pada pemanfaatan ruang yang potensi sumber daya alamnya juga cukup tinggi. Nah, sehingga sebetulnya momentum yang menurut saya baik ini ke depan, selain dalam jangka waktu yang pendek ini kita melakukan pemulihan fungsi agar kemudian masyarakat dapat kembali mengambil manfaat dari ruang laut yang ada saat ini, ke depan juga kita dalam waktu dekat bisa mulai menyepakati sebagai politik hukum nasional kita bagaimana batas-batas pemanfaatan ruang laut dan darat, sehingga ke depan kasus ini mungkin tidak akan lagi terjadi, termasuk bagaimana kemudian kedudukan penguasaan hak-hak atas tanah dan hak atas perairan yang sementara ini mungkin belum diatur secara tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mungkin begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Prof Maret Prianta atas waktunya bergabung bersama kami, Prof. Kita harapkan bersama-sama bahwa segera ada solusi terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih juga Pak Daniel. Kita harapkan dengan tenggat waktu yang diberikan DPR kepada Kementerian KKP bisa diselesaikan cepat. Betul sekali. Terima kasih Pak Daniel dan juga Prof atas waktunya. Selamat pagi. Sehat selalu.